Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama deklarasi yang disampaikan oleh para perwakilan dari Serikat Buruh dan juga ditutup oleh pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Prabowo dalam penyampaiannya baru saja. Di antaranya adalah ia berkomitmen ini untuk menghapus kemiskinan, menghilangkan korupsi, dan juga memberikan hadiah pada kaum buruh. Dalam rangka peringatan Hari Buruh tahun 2025, diantaranya adalah Presiden ini mengatakan akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh Indonesia yang nantinya tugasnya adalah mempelajari kondisi buruh dan juga memberi nasihat kepada Presiden mana saja regulasi yang mungkin tidak sesuai dan harus segera diperbaiki terkait dengan kesejahteraan para buruh. Kemudian Presiden juga mengatakan pihaknya ini akan meloloskan RUU Pekerja Rumah Tangga dan juga informasinya minggu depan ini ya Bang Hensa, RUU ini akan segera dibahas dan meminta pihak DPR untuk segera membereskannya dalam waktu 3 bulan ke depan. Dan kemudian undang-undang pekerja di industri perikanan kapal-kapal juga informasinya akan segera dibahas kerjasama dengan pembisnis. Tadi dikatakan akan mempertemukan antara perwakilan dari para buruh, ada 150 pimpinan perusahaan di Indonesia akan dipertemukan dengan 150 pimpinan buruh, itu akan segera dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga nampaknya ini menjadi sinyal yang kuat ya Bang Hensa, Presiden ini serius mengutamakan kesejahteraan buruh. Tapi kalau dari Bang Hensa melihatnya bagaimana? Yang pertama, saya sangat mengapresiasi gaya komunikasinya Pak Prabowo ya. Dia melakukan dialog ya, tidak bermonolog, tidak hanya berpidato saja, tapi dia mengajak para buruh untuk berdialog, bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya terdengar bercanda, tapi itu luar biasa bagi seorang presiden. Udah ya gitu, atau tadi nih gue kehabisan bahan gitu. Padahal masih ada ya hal-hal yang kemudian disampaikan. Yang luar biasa, bahkan tadi sempat kita lihat beliau memberikan topinya, kemudian bahkan memberikan bajunya kepada para buruh. Itu yang pertama, jadi komunikasi politik yang luar biasa dari Pak Prabowo. Kemudian memang yang kedua, yang tadi kita bahas di awal ya, memang betul, jadi Pak Prabowo masih stick kepada hal-hal yang terkait dengan pemberantasan kemiskinan. Dia ingin sekali mengembalikan aset-aset yang dirampas, kemudian korupsi juga dia bahas dan lain-lain. Oh tadi saya salah tuh, harusnya Bung Andi bukan Bung Jakob ya. Mohon maaf nih Mas Andi. Nah terus kemudian nih kita teruskan ya. Jadi tapi kita hari ini nampaknya mendengar akan dibentuk sebuah badan baru ya. Itu dia, itu yang tadi pertama kali disampaikan hadiah yang disampaikan oleh Presiden, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dan terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh Indonesia, kata Presiden. Ya, nah ini menarik nih. Saya nggak tahu apakah kemudian para pimpinan buruh akan bergabung di sana, karena mereka cenderung biasanya menginginkan sebuah gerakan yang independen. Jadi mungkin kalau kemudian ada badan ini yang isinya kepala atau para pimpinan buruh, justru jangan-jangan bisa ditinggalkan nih, karena semangat para buruh itu biasanya independen. Nah, yang menariknya juga nanti di mana peran Menaker dan lain-lain. Tapi hari ini saya melihat sosok presiden yang memang sangat humble. Dia mau turun langsung di Hari Buruh, May Day, kali pertamanya May Day dihadiri oleh seorang presiden. Dan dia rela berdialog panjang lebar dengan para buruh. Bahkan bukan hanya berdialog tapi menyalami langsung ya. Datang menyapa. Ini sebuah komunikasi politik yang sangat baik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan kalau sudah presiden punya komunikasi politik seperti ini, di bawahnya, jajarannya harus bisa meniru sosok presiden yang memiliki kemampuan komunikasi politik yang luar biasa. Jadi kita tunggu nanti para menteri dan lain-lain harusnya juga bisa meniru apa yang sudah beliau lakukan. Nah ini Presiden Prabowo sudah menggunakan baju kembali. Ya, dan ini mau selfie nih kelihatannya mau ya. foto bersama. Mau wifi nih, mau betul. wifi. Dengan pimpinan dari atau perwakilan para buruh Indonesia yang dan hadir di Monas Jakarta. Iya, di belakangnya seluruh buruh ratusan ribu yang hadir di Monas ini juga ingin ikut diabadikan ya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Nanti kita tunggu deh di sosial media. Oke, tapi yang wifi siapa nih? Biasanya kan biasanya Mbak Puan tuh yang
seneng wifi tuh. Nah, kita lihat tuh itu banyak kok kamera di depan ya, Mas Atau Hensa. tidak wifi ini di foto ya, berpose bersama buruh lah ya. Bersama dengan Para seluruh buruh. rekan-rekan buruh yang hadir. Mas Hensa, bahkan tadi kalau dari pidato Presiden di akhir-akhir juga dia sampai membahas mengenai pajak loh. Iya. Padahal dan hal-hal lain yang sebelumnya ini tidak di luar dari 6 poin yang awalnya ini ingin dituntut oleh para buruh. Jadi salah satu hal yang terbaik hari ini menurut saya, kita lihat kemampuan Pak Prabowo berkomunikasi itu, dia menggolkan dulu baru kemudian mengajak berpikir kritis. Misalnya tentang penghapusan outsourcing. Nah, dia oke dulu tuh. Kemudian diajak berpikir kritis, tapi kita harus mendengar juga suara pengusaha. Pajak juga gitu. Ya, pajak. Ya kalau gajinya kecil ngapain dipajakin gitu. Tapi dia berusaha untuk berdialog di situ. Dia tidak langsung mengiyakan, tidak langsung memutuskan, tapi dia ajak dialog. Tapi ada beberapa tadi yang langsung diputuskan, termasuk ke Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kemudian menyitir apa yang dikatakan oleh Bang Dasko tadi bahwa undang-undang PPRT ya akan segera dibahas, mulai dibahas kemudian 3 bulan selesai. Itu menurut saya beberapa hal yang sangat positif yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini. Sejarah akan mencatat bagaimana sosok Presiden Prabowo sebagai Presiden Indonesia, Presiden ke-8 Indonesia, merupakan presiden yang kali pertamanya hadir di acara May Day. Sejarah mencatat dan itu bagus sekali, bahkan Sekjen Buruh Sedunia memilih hadir di peringatan May Day Indonesia, itu juga menjadi satu catatan penting. Dari banyak sekali negara di dunia yang merayakan bersama-sama May Day ini, Sekjen Buruh Sedunia memilih Indonesia dan tadi sempat menyampaikan sambutannya di Hari Buruh ini. Jadi kado yang luar biasa untuk para buruh hari ini, dari level internasional hingga level nasional, dan langsung tadi mendengar komentar-komentar atau janji-janji Pak Prabowo tentang kesejahteraan buruh. Ya, saya sudah mencatat janjinya ya. Ya, Bang Hensa juga harus dicatat karena kita masih sama-sama buruh. Betul, betul. Nah, tadi yang sempat di awal sedikit diragukan lah ya oleh Bang Hensa, yakni meloloskan RUU pekerja rumah tangga nih karena beberapa faktor begitu ya. Nah, ini katanya minggu depan RUU ini akan segera dibahas dan harapannya 3 bulan itu sudah bisa beres, berarti sudah keluar tuh, udah ketok palu, RUU-nya bisa diterapkan begitu. Betul, gini, Gimana tanggapannya? RUU PPRT ini judulnya, kita belum lihat isinya. Itu nanti isinya kita lihat apakah cukup bisa melindungi pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia saat ini. Jadi memang sangat dicintai ini Pak Prabowo, dan nampak santai betul beliau menyalami para buruh. Ya, Lu kembali pada ya. nggak kepanasan, itu keren banget tuh. Padahal nampaknya Presiden saja sudah ngelap muka begitu ya, pakai handuk tadi. Nah, jadi tapi Presiden Prabowo ini menunjukkan bahwa dia berdialog dengan semua pihak. Dia berdialog dengan Pemret gitu ya, terbatas maupun semua Pemret. Kemudian dia berdialog juga dengan para pelaku pasar pada saat recehan ekonomi. Dia berdialog dengan para direksi BUMN, levelnya C-level itu semua, chief di BUMN. Hari ini dia berdialog dengan para buruh. Ini hal yang luar biasa dan harus diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. bahkan janji yang tadi disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto bukan janji-janji kecil ya, ini janji-janji yang luar biasa, bukan hal sepele begitu, sampai membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh itu tadi, terus sudah ada target-target yang diberikan kepada salah satunya DPR begitu, kemudian sudah mengatakan akan ada koordinasi bersama dengan pebisnis juga, mempertemukan antara pimpinan buruh bertemu dengan para pimpinan perusahaan di Indonesia. Itu kan bukan hal yang kecil ya, dan kita bisa menagih itu ya, para buruh ya bisa menagih. Kalau Bang Hensa melihatnya ini banyak sekali yang nampaknya menjadi prioritas juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, artinya kehadiran Presiden saja itu sudah sangat membuktikan bahwa beliau sangat memperhatikan buruh ya. Jadi kalau kemudian hal-hal lain tadi yang dia sampaikan terkait dengan janji-janji, ya tentu saja kita harus bisa mencatat itu dan kemudian menagih janji itu. Dan saya rasa dengan kehadiran beliau hari ini, janji yang beliau sampaikan tidak main-main gitu ya. Ini luar biasa. Nah, ini tetap melakukan hal yang biasa dilakukan oleh Presiden sejak era Pak Jokowi.
Ini bagi-baginya Bagi-bagi kaos ya kayaknya, kaos juga nih. warna coklat itu terlihatnya. Wah, Oke, berarti dari awal datang sampai pulang, Presiden mencoba Bagi-bagi. memberikan kesan ya dekat dengan para buruh. dekat dengan rakyat, dekat dengan para buruh. Tadi saya sudah menggarisbawahi, saya harus katakan lagi bahwa beliau berdialog dengan semua level rakyat Indonesia ya, tidak terkecuali para buruh. Tapi melihat dari kemungkinan nih Bang Hensa, janji-janji hadiah yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, mungkin betul-betul semuanya akan bisa menuju pada buruh Indonesia yang sejahtera? Harusnya bisa ya, tapi saya kalau boleh kita ranking nih beberapa hal yang tadi dituntut oleh para buruh, menurut saya ada beberapa yang agak sulit itu. Apa itu? Menurut saya yang tersulit itu adalah menghapus outsourcing, karena itu harus melibatkan pengusaha dan itu menjadi poin penting paket investasi di Indonesia. Jadi kalau kemudian Presiden Prabowo berhasil menghapuskan outsourcing, ini luar biasa sekali, baik sekali. Dan kemudian undang-undang perampasan aset ya, yang selama ini masih tarik ulur antara DPR dengan Presiden, artinya tarik ulur antara eksekutif dan legislatif, itu nanti kita tunggu saja bagaimana kemudian nanti bisa diwujudkan, termasuk perbaikan undang-undang ketenagakerjaan dan lainnya. Tapi saya menilai bahwa Pak Prabowo sampai hari ini berhasil mewujudkan janji-janjinya gitu ya. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, kemudian sekolah rakyat, ada koperasi desa kelurahan Merah Putih yang akan segera diluncurkan nanti 12 Juli 2025 kalau saya tidak salah. Jadi dengan rekam jejak yang sangat baik terhadap janji-janjinya, saya kok optimis nih Presiden Prabowo akan kembali mewujudkan dan memenuhi janji-janji yang pernah dia ucapkan, termasuk yang hari ini dia sampaikan. Nah, tapi untuk tentunya menjaga begitu ya, memantau bagaimana pemerintah maupun Presiden Prabowo Subianto bisa betul-betul memenuhi janji-janjinya hari ini, gimana Bang Hensa ke depannya? Apalagi ini kan pimpinan buruh Indonesia ingin ditarik nih dalam Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Bagaimana kemudian? Itu pertanyaan yang sangat bagus dan dalam tuh ini ya. Jadi maksud saya memang Pak Prabowo bisa memutuskan terhadap janji-janji, tapi tetap saja para menteri yang harus menjalankan. Maka menurut saya para menteri harus bisa mampu menerjemahkan apa keinginan Pak Prabowo. Sampai hari ini kan memang gapnya itu terlalu jauh ya. Pak Prabowo secara kualitas pengalaman itu memang jauh di atas second layernya dia, sehingga butuh usaha-usaha keras bagi para menteri untuk bisa menerjemahkan dan mewujudkan keinginan Pak Prabowo. Lingkaran Pak Prabowo hari ini kan seperti kita tahu, Bang Dasko misalnya, dia berusaha keras untuk mewujudkan itu. Kemudian ada Hashim Safri dan lain-lain, termasuk para menteri yang sering sekali mendampingi dirinya tuh, Menteri Sugiono, Menteri Daryono ya, Menteri Wamen Anggaraka hingga Wamen Prasetyo. Tapi menurut saya janji-janji harus segera dicatat dan diwujudkan oleh para menteri. Hari ini bukan saja Kementerian Tenaga Kerja menurut saya yang punya pekerjaan rumah panjang, termasuk juga Menteri Hukum, karena ada beberapa undang-undang yang disampaikan. Kemudian juga Kementerian Keuangan pastinya. Betul. Karena ada beberapa hal yang terkait dengan keuangan negara ada yang harus bisa diwujudkan, ya? Termasuk pajak, kemudian ada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Nah ini para buruh masih dimanja. Ini hari setelah Pak Prabowo pulang nampaknya terus berlangsung kemeriahan-kemeriahan, para artis atau para musisi nasional siap menghibur para buruh. Akan ke sana setelah ini sebagai buruh juga? Sebagai buruh saya menghormati kinerja untuk pembangunan negeri. Saya masih bekerja di sini. Oke, luar biasa. Lanjut lagi. Jadi masih ada tugas ya? Bang Hensa gimana? Lanjut ke sana Saya juga masih ada tugas kelihatannya, jadi nggak sempat ke sana. Kita kompak nih Bang Hensa. Tidak hanya bajunya yang kompak merah-merah, namun habis ini masih lanjut kerja tidak apa-apa ya. Tapi sudah ada angin segar lah tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang Henry Satrio, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Breaking News TV One. Tadi sudah membahas ya mengenai peringatan Hari Guru, maksud kami peringatan Hari Buruh tahun 2025. Dan tentunya sekali lagi selamat memperingati May Day ya, tanggal 1 Mei 2025. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda dalam program Breaking News TV One. Saya Fahada ini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.